Kita akan membahas evaluasi timnas Indonesia di bawah pelatih Sintayong. Di sebelah kanan saya sudah ada Indrianto Nugroho. Selamat malam, apa kabar? Selamat Coach Indrianto. Puji Tuhan. Coach Indrianto Nugroho adalah salah satu striker termaut mungkin yang pernah dimiliki oleh Indonesia, Bung Erwin. Ya. Erwin Fitriansyah sudah bersama kami juga hari ini. Erwin Fitriansyah, selamat malam, apa kabar? Bung Erwin. Malam inilah. Sebelah kiri saya duet maut, Tommy Welly. Wesley Utogalung, Bung Towel, Bung Wesley, selamat malam. Apa kabar? Oke, saya mulai dengan pernyataan-pernyataan dari Sintayong. Yang pertama, kualitas pemain timnas tidak lebih baik dari anak SD. Yang kedua, seperti kakek-kakek dalam mengontrol bola. Yang terbaru, Sintayong mengatakan pemain timnas hanya bisa bermain 20 menit atau tahan dalam 20 menit saja. Bagaimana Anda menanggapi ini, Coach Indri, melihat pernyataan-pernyataan tadi dari Coach Sintayong? Kalau menurut saya ini juga kurang begitu bagus juga ya. Selama ini kita juga pernah ngalamin kita bisa bertahan sampai 70 menit. Mungkin saat-saat ini karena mereka juga kompetisi juga berjalan, mungkin juga beberapa pemain juga baru mungkin liburan atau apa, karena kan musim baru, jadi kan belum tahu kondisi. Harusnya Coach Sin juga bisa melihat kondisi sekarang, kondisi di Indonesia seperti apa, bagaimana perjalanan anak-anak ini, latihannya seperti apa, mendapatkan makanannya seperti apa, itu yang harus dilihat sampai sekarang kan gitu. Oke, Anda usia 16 tahun itu sudah malang melintang di Eropa, Primavera begitu seperti itu. Apa sih bedanya bermain di luar negeri dengan di dalam negeri? Ya mungkin nggak ada bedanya ya, mungkin bedanya hanya faktor cuaca aja. Cuaca, terus makanan juga kita harus ikutin makanan di sana. Cuacanya pun juga kita waktu ke sana pun juga dingin, jadi kita harus adaptasi juga, terus bahasa juga, itu aja sih. Kalau secara kualitas skill, fisik dan mental mungkin sama sih, karena kita pernah ngalamin lawan-lawan seperti Del Piero, seperti Buffon, itu. Iya, pernah menghadapi pemain kelas dunia seperti itu. Bung Wesley tadi menanggapi lagi pernyataan-pernyataan dari Coach Sintayong. Kualitas pemain tidak lebih baik dari anak SD, itu bagaimana Anda menanggapinya? Saya tidak tahu tujuannya apa, tapi saya memberikan perumpamaan gini, Bu Reza. Kalau saya berharap ini isinya teh, jangan kemudian saya kecewa ketika isinya kopi. Kalau dia melihat sepak bola Indonesia dengan kacamata sepak bola Korea Selatan, ya maaf, pasti ujung-ujungnya kekecewaan. Nah, ucapan-ucapan seperti ini juga dia harus belajar bagaimana pemain Indonesia, sepak bola Indonesia tidak serta-merta apple to apple sama persis secara mengelolanya dengan sepak bola Korea Selatan. Ucapan ini juga lihat apakah para pemain sudah mencapai peaknya untuk berkompetisi atau mereka pada fase persiapan. Ketika itu diucapkan, dilihat. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini benar atau salah, tapi sebagai pemain mungkin kita harus mengkoreksi. Saya pernah berbicara dengan salah satu pelatih 2012. Pemain timnas kita ketika itu kan sepak bola kita dalam keadaan pecah. Itu tidak bisa full bermain dengan kompetisi pemain timnas ya, dengan level permainan yang bagus selama 45 menit sampai 60 menit. Hanya sedikit pemain yang sanggup bermain seitu. Selebihnya di bawah 45. Kan kondisinya karena saat itu sepak bola kita tidak dalam kondisi yang sehat. Nah, mungkin juga harus ada sih pertimbangan itu. Ya, Bung Towel, ini kan kita bicara soal level timnas. Ini timnas ini kan tim sepak bola terbaik yang kita punya di negeri ini, di Indonesia tentunya. Kalau Coach Sintayong mengatakan bahwa seperti kakek-kakek dalam mengontrol bola, itu pantas atau wajar atau seperti apa, Bung Towel? Iya, menurut saya sih kemudian yang agak heran, publik meresponnya cukup positif. Pertanyaannya kan sebetulnya begini, di saat pre-season dia melakukan pelatnas, itu kan sudah tahu kondisi pemain pasti tidak dalam posisi peak, atau belum peak, atau belum dalam posisi persentasenya tinggi. Lalu kan kompetisi baru kick off minggu lalu. Artinya kalau kemudian dia menyebut misalnya itu tadi seperti tadi, pertanyaan saya buat apa? Mana yang salah? Apa untungnya? Apa yang salah di sini, Bung Towel? Artinya begini, ketika pelatih asing memasuki sebuah negara, karena prinsipnya tailor made, dia nggak bisa pakai barometer benchmark, entah itu Eropa, entah itu Spanyol, entah itu Korea Selatan. Dia harus assessment sepak bola Indonesia. Yang saya maksud assessment, maka kemudian dia akan melakukan tailor made. Nggak bisa dimanapun, bahkan FIFA pun tidak pernah menyarankan anggotanya, hey Indonesia, tirulah Brasil, hey Indonesia, tirulah Jerman, nggak pernah. Yang dia akan bantu adalah dia kirimkan orang teknikal untuk mengassessment potensi sepak bola Indonesia seperti apa. Lalu dibikinlah tailor made. Ini bagusnya filosofi main bola seperti apa. Nah, seperti itu. Lalu sekarang kalau mengucapkan 20 menit,
Ada yang tersinggung nggak pelatih klub profesional? Menurut saya tersinggung. Karena pemain milik Dan klub memang ya. juga belum masuk kompetisi kan. Iya. Lalu yang kedua pertanyaan besarnya, ini sepak bola Indonesia ini lokomotifnya mau tim nasional atau mau kompetisi? Ya. Ini pertanyaan buat kita semua. Lokomotif sepak bola kita ini tim nasional atau kompetisi? Ya. Kita bisa salah-salah kaprah karena tiba-tiba tim nasional bisa pelatnas di jadwal kompetisi. Oke. Dan itu tidak ada di sepak bola modern saat ini pun. Ya, Bung Erwin, kalau kita bicara lagi tadi soal pernyataan-pernyataan dari Coach Sintayong, ini yang jelas adalah masalah fisik yang menjadi utama. Tapi kan ini bukannya sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, walaupun walaupun pelatih sebelumnya memang bukan Sintayong, pelatih lokal maupun pelatih asing, tapi tetap saja masalah fisik selalu menjadi masalah bagi timnas senior Indonesia. Iya. Kalau sebelumnya kan pelatih Luis Milla, Alfred Riedel atau siapapun pelatihnya, seingat saya nggak pernah ya mengucapkan kata-kata seperti itu. Oke. Nah, Nggak begitu pernah mengeluh lah ya. Iya, begitu Sintayong ini bilang langsung heboh. Ya. Tapi oke, kalau kita mau lihat dari sisi lain, fisik mereka masih dalam tahap pra kompetisi, oke lah ya. Tapi kalau yang diucapkan adalah cara kontrol bola, cara passing, itu kan nggak ada hubungannya sama pre kompetisi. Itu kan didikannya seperti apa dulu waktu masa mudanya. Iya, oke. Nah ini yang harus jadi alert buat kita kan, harus jadi peringatan buat kita. Ada apa dengan timnas kita? Ini kan sudah levelnya timnas yang senior ya. Betul. Kalau yang dikritik itu masalah fisiknya, oke lah agak kurang pas karena masih dalam masa pre-kompetisi. Coach Indri, Anda sekarang sebagai asisten pelatih timnas U16 begitu. Apa sih tantangannya dalam mencari karakter pemain-pemain berbakat di Indonesia saat ini? Talenta mereka sangat luar biasa. Tapi sekarang mereka harus kita arahkan juga. Jangan sampai mereka nanti ke depannya juga akan mengurangi daya juang mereka. Apalagi sekarang yang kita pernah baca juga bagaimana anak-anak ini labil ya. Bagaimana usia 16 ini kan labil sekali. Satu puber, dua ya itu tadi. Kalau udah main gadget lupa. Nah ini yang harus kita tanamkan juga. Makanya gampang-gampang susah menjaga anak-anak itu. Karena selama ini yang kita tahu 16 tahun mereka usia-usia yang rentan juga terhadap kondisi lingkungan dan bagaimana dia melihat situasional. Ya, dari tahun ke tahun tentu tantangannya sangat banyak begitu. Tapi tadi yang disebutkan oleh Coach Indrianto masalah gadget, ini masalah baru atau seperti apa nih, Bung Wesley, Bung Toel? Iya, Baru sih. dalam kondisi perubahan zamannya Indri tidak ada gadget. Iya, betul sekali. Jadi kita juga tidak bisa serta-merta mengatakan, oh zaman kami dulu begini, nggak bisa. Tapi sesuaikan, perkembangkan. Jadi tadi saya sepakat dengan Bung Indri, anak-anak sekarang harus tahu tujuannya mau kemana. Mereka melihat harapan nggak dengan bermain bola? Mereka melihat harapan nggak dengan ini? Itu yang harus diarahkan dan tugas pelatih sekarang. Kalau dulu pelatih lebih banyak teknik, sekarang luar biasa karakter building ada di pelatih. Ya, karena main gadget pengaruh pada fisik juga ya. Pasti. Bisa begadang dan sebagainya seperti itu. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Soccer Time. Kita lanjutkan lagi perbincangan soal timnas Indonesia. Bung Toel, kalau di Italia ada catenaccio, Inggris kick and rush, Spanyol tiki taka. Indonesia tuh filosofi sepak bola Indonesianya seperti apa sih, Bung Toel? Sudah kelihatan tidak? Iya kan, istilah tenisnya tailor made, harus dibikin. Itu kan harus dilihat kulturnya, posturnya. Jadi supaya bisa dibangun lah sepak bola yang seperti apa. Indonesia itu kan sebetulnya tahapan awal dari sebuah cita-cita besar bahwa Indonesia punya ciri khas, punya trademark main sepak bola. Meksiko kan nggak ikut-ikutan cara main yang lain. Meksiko main bola dengan cara Meksiko. Dan dia selalu tampil reguler di Piala Dunia. Dia punya caranya sendiri untuk bermain bola. Nah itu yang harus dibangun. Nah dalam konteks tanggung jawab siapa leading sektornya, personnya, itulah namanya direktur teknik. Dialah yang harus memikirkan Indonesia 10 tahun ke depan itu seperti apa. Indra Syafri artinya? Ya kemarin dan Nurmido, sekarang Indra Syafri ya. Iya. Nah, kalau dari U16 ini usia termuda tentunya, apa sih, bagaimana sih penerapan Villanesia atau bagaimana mencari Villanesia di usia paling muda, karakternya seperti apa dan sebagainya seperti itu? Iya, yang saat ini yang kita lakukan bagaimana Villanesia itu kita jalankan, bagaimana yang tadi kita bicarakan bahwa build up dari belakang ke tengah, kalau nggak bisa mereka main ke samping, kalau nggak bisa mereka main ke belakang. Tapi suatu saat juga punya harus attacking. Attackingnya seperti apa? Ya itu tadi kita sudah punya filosofi. Jadi memanfaatkan sisi flank 7 sama 11 untuk mereka bergerak masuk untuk ngasih kesempatan 2 sama 5 untuk mereka
bermain. Makanya setiap kali latihan kita selalu lakukan apa yang dilaksanakan, yaitu Villanesia itu. Jadi fase 1, fase 2, fase 3. Jadi bagaimana mereka selalu kita ingatkan lagi. Kadang mereka tuh lupa setelah mereka latihan di sini dan mereka pulang ke timnya masing-masing. Mereka masuk lagi, mereka kadang lupa. Makanya berarti kan selama ini kita kembali ke klubnya mereka masing-masing, apakah mereka melakukan hal itu. Mereka melakukan hal apa yang selama ini kita kasih, yaitu dengan Villanesia. Ternyata enggak. Banyak beberapa yang ada tapi tidak sempurna yang kita lakukan. Anda melihatnya seperti apa Bung Erwin soal Villanesia ini? Kalau saya sih ingatnya waktu itu ada istilah PPPA ya, U19 Indra Syafri kan, pendek-pendek panjang. Ya. Nah itu seperti menggambarkan bahwa ini loh yang cocok sama sepak bola Indonesia. Kebetulan Indra Syafri sekarang menjadi direktur teknik kan, melapis tempat dari Danur Windo. Jadi memang ini harus dipikirkan blueprintnya seperti apa, karakter pemain Indonesia, dan dari usia dini sih sebetulnya ya. Kalau udah masuk U16 kan sudah setengah jadi, udah setengah terbentuk. Jadi dari usia dini nggak bisa kalau dari tengah-tengah. Ya dari usia dini menuju ke level yang senior itu pasti tantangannya banyak juga, Bung Wesley. Iya. Ambil contoh, kita berkali-kali mengatakan contoh. Jerman 2004, 2008 mereka terpuruk lah tim nasional mereka. Ya. Mereka bikin sebuah kesepakatan, mereka bikin sebuah kurikulum dan itu di-share semua ke klub-klub. Jangan jauh dari klub ini supaya nanti ujung-ujungnya timnas. 2000 di Brazil kan mereka 2014 mereka berhasil memetik hasil itu. Pemain-pemain yang muda yang dulu mereka ciptakan setelah gagal di era Lothar Matthäus ketika masih dipaksakan bermain di usia tua mereka, mereka bisa memetik hasilnya. Artinya ada kesepakatan, kepemahaman bersama. Mereka bersabar mencari dan menjalaninya. Jadi semua ikut. Paling tidak memang masing-masing punya gaya yang berbeda klub-klubnya, tapi paling tidak dasar utama main bolanya jangan jauh sehingga ujung-ujungnya timnas dapat. Tadi kayak kata Mas Indrianto, sudah kembali dilatih, kembali ke klub, balik lagi, lupa lagi, hilang lagi, mulai lagi dari nol, padahal pertandingan sudah di depan mata. Apa yang berbeda ketika pemain masih di level junior hingga akhirnya level senior begitu, Bung Toel? Apa perbedaan dasarnya sebenarnya? Kan teorinya football development. Kita nggak bicara bakat, bakat ada di mana-mana. Tapi dalam konteks football development yang perlu ada apa? Satu, yang pertama good quality coaches. Yang pertama itu pelatih yang kualitas, sama kayak guru dalam pendidikan. Yang kedua, fasilitas pelatihan yang proper, yang memenuhi syarat. Kasihan dong, jangan anak-anak usia dini suruh kontrol bagus, nanti Sintayong marah-marah di level atas, lapangan mainnya rumputnya nggak rata, lapangan nggak rata. Itu yang dimaksud dengan fasilitas lapangan yang proper. Yang Sintayong sudah mengeluhkan hal itu ya? Ya akhirnya kan dikeluhkan di atas. Padahal kan di level usia muda harus seperti itu. Yang ketiga, aspek ketiga adalah program, namanya kompetisi yang reguler. Kompetisi berjenjang di segala usia, sampai kemudian akan menghasilkan output, namanya better player. Jadi kita akan menghasilkan pemain yang terbaik. Studi kasus Belanda pernah drop. Bukan Belanda kehilangan talented player, talented playernya ada umur 10-16. Tapi yang jadi persoalan, bahkan di Belanda pun sekalipun, usia 18 ke 21, apa? Mature player. Itu problem di kita juga. Jadi kita punya bakat, tapi kok hilang di atas? Karena untuk mematangkan mereka menjadi pemain yang dewasa, mature player di range usia 18 ke 21, butuh environment. Apa environmentnya? Klub dan kompetisi yang benar. Pertanyaannya, klub kita udah benar belum anatominya sebagai profesional? Harus diakui belum. Kompetisi kita. Jadi banyak PR-nya. Masih banyak PR-nya tentunya. Nah, ini ada sanksi baru yang diterapkan oleh Ketua Umum PSSI Iwan Bule adalah ketika pemain menolak untuk dipanggil timnas akan langsung dicoret. Ini akan menjadi salah satu jalan keluar paling efektif, Bung Erwin, untuk membentuk timnas yang lebih baik lagi? Ya kita berharapnya seperti itu ya. Karena kemarin-kemarin terutama masalahnya di Piala AFF ya. Piala AFF ini makanya hubungannya sama kompetisi. Kompetisi kalau misalnya ada banyak pertandingan ditunda akan mundur. Padahal di akhir tahun ada Piala AFF. Dan kalau misalnya kompetisi dengan Piala AFF ini masih jalan sama-sama, di masa-masa lalu kan klub maksimal hanya mau mengirimkan 2 atau 3 orang pemain saja. Nah ini makanya harus dijagain benar supaya kompetisi ini nggak mundur. Makanya lokomotifnya timnas atau kompetisi. Ya kan begitu. Kalau timnas itu di mana-mana kan FIFA Match Day. Kalau FIFA Match Day pasti klub punya kewajiban. Misalnya berapa hari sebelum FIFA Match Day dia harus setorkan. Dan itu kan dipahami oleh klub. Tapi jika sedang kompetisi pemain diambil, ini kan persoalan. Lalu kalau komunikasi yang terjadi adalah punishment,
misalnya pelatih, ya kan tadi saya menyayangkan, kenapa Sinteyong dalam berkomunikasi nggak berkonsultasi dulu lebih-lebih mengeluarkan yang raw information yang 20 menit itu. Padahal dalam posisinya sebagai head coach national team, dia harus berkomunikasi dengan pelatih-pelatih di klub supaya program dia juga nyambung atau ada komunikasi yang baik. Ini kan semacam sudah membuat barrier psikologis gitu buat pelatih-pelatih klub-klub di Liga 1 misalnya. Yang kedua, kenapa juga sekarang keluar komunikasinya punishment kalau nggak mau. Nah kalau pemain kita yang ada di klub misalnya di Thailand, klubnya nggak mau kasih, karena nggak ada regulasi yang juga mengharuskan atau memperbolehkan pemain itu dipanggil timnas karena belum waktunya, belum FIFA Matchday. Gimana? Ada kasus seperti itu, Coach Indri, pemain menolak untuk dipanggil timnas. Anda pernah mengalami hal tersebut? Banyak. Cuman kan kembali ke lebih klubnya kepada tadi kan, kontrak profesional, bukan klausal karena tidak kontraknya ini. seperti apa? Klausalnya seperti apa? Apakah kita tidak dipanggil terus menolak? Nah itu kan tinggal klausalnya seperti apa di klubnya masing-masing. Ini yang sebenarnya harus dibenerin lagi. Nanti kasihan juga, masa mau nggak ini karena juga kompetisi. Terus kalau cedera mau siapa yang harus tanggung jawab? Tanggung jawab gitu loh. Kalau timnya mau juara, diambil 4 persaingan gitu, apa yang nggak juara kemudian bisa menyalahkan timnas. Jadi poinnya poin komunikasi, kenapa statement hard terus gitu ya. Ditambah lagi saat ini ada virus corona, tentunya ini mengganggu kompetisi juga. Tapi untuk timnas Indonesia, apakah ini menjadi persiapannya lebih matang lagi untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2022 begitu, Bung Erwin? Dan juga Bung Wesley mungkin. Siapa yang mau jawab nih? Kalau saya melihatnya justru mengerikan adalah ketika jadwal kita itu tidak bisa benar-benar straight waktunya. Saya berkali-kali mengatakan federasi kita mau badan liga tidak independen dalam mengelola sepak bola. Itu belum ada virus loh. Yang hal-hal lainnya sering terganggu kompetisi, entah keamanan, tidak dapat izin, entah itu ada pemilu atau pilkada atau apa. Ini ada virus lagi. Ujung-ujungnya kalau ini dimundurkan lagi, apakah kemudian timnas tidak terganggu pada ketika mau AFF? Gitu. Jadi apakah ini menambah persiapan kita untuk timnas? Lagi target kita apa nih? Sintayong menjanjikan kemenangan nggak dalam 3 pertandingan sisa? Kita target AFF hanya runner up. Tapi kalau semua ini mundur, persiapannya pasti terganggu. Bung Erwin, terakhir dari Anda? Ya realistis aja di kualifikasi Piala Dunia, lupakan aja lah kalau mau lolos, orang udah kalah terus kok. Jadi peluangnya sangat tipis. Tapi ini kan demi adaptasi begitu, demi adaptasi Sintayong, pelatih asing, pelatih baru pada timnas senior Indonesia begitu, Bung Erwin? Ya paling enggak adaptasi ya, adaptasi bagaimana cara main, bagaimana bertanding di pertandingan resmi kan selama ini kan yang belum didapat oleh Sintayong seperti hal itu. Oke, Coach Indrianto, Anda merasa apa sih yang masih kurang dalam pembinaan usia muda saat ini? Ya kurang ya tadi sudah disampaikan sama. Itu semua sudah cukup? Cukup. Karena ya itu tadi kita sekarang dibanyakin lisensi. Mulai dari D, dari C AFC, B AFC. Tapi kalau nggak bisa menerapkan apa yang dibilang Villanesia, buat apa? Banyak kompetisi di Jakarta terutama. Banyak kompetisi dari usia 12. Dari usia 8 mungkin ya, 8, 9, 10 sampai 17. Tapi hanya di Jakarta aja. Kenapa? Di daerah-daerah lagi lain? tuh coach. Apa itu? Perbanyak pelatih berlisensi. Ngelatihnya di mana? Nah itu. Terus ada nggak klubnya? Nggak ada. Dan kondisi lapangan pun juga tahu sendiri kan Bung ya. Oke, kesimpulan dari Anda terakhir, Bung Toel, untuk timnas Indonesia. Kalau usia muda, contoh kan sekarang ada shortcut yang dilakukan lewat elit tuh ya, elit program. Tapi kan kalaupun kita mau kasih catatan kritisnya, itu belum jadi sebuah akademi, baru membentuk tim. Jadi klub itu membentuk tim, belum jadi akademi. Nah disitulah sebetulnya celahnya. Karena mereka anak muda 14, 15, 16, itu juga manusia seutuhnya, yang bukan cuma sepak bolanya saja. Artinya kalau itu akademi, maka harus di backup pendidikannya, kesehatannya, masa depannya. Karena sepak bola, besok lusa kita nggak tahu kalau cedera ya. Baik, jalan masih panjang untuk timnas Indonesia, juga tentunya untuk Sintayong untuk membuktikan timnas Indonesia akan lebih baik lagi, akan lebih berprestasi lagi. Kita akan kembali lagi saat lagi, tetaplah bersama kami di Soccer Time.